Pernah kepikiran nggak, kenapa sih api unggun itu butuh waktu buat nyala gede, tapi pembersih kamar mandi kok bisa langsung keling? Nah, di balik semua itu ada satu konsep kunci dalam kimia. Namanya laju reaksi. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang bikin sesuatu itu cepat atau malah lambat. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu intinya dari topik kita kali ini. Semuanya itu, ya, intinya cuma satu, kecepatan. Atau bahasa kerennya, laju. Laju reaksi kimia yang sebetulnya terjadi terus-menerus di sekitar kita loh. Jadi, apa sih sebenarnya laju reaksi itu? Gini deh, sederhananya, ini semua soal tumbukan. Coba bayangin partikel-partikel kimia itu kayak bola biliar super kecil yang gerak terus dan saling tabrak. Nah, reaksi kimia itu baru bisa terjadi kalau tabrakannya cukup keras. Jadi, kecepatan reaksinya itu ya tergantung dari seberapa sering tumbukan yang keras ini kejadian. Oke, terus apa dong yang ngontrol seberapa cepat tumbukan ini terjadi? Faktor pertama, dan mungkin yang paling gampang kita rasain adalah suhu. Anggap aja suhu ini kayak semacam booster energi utama buat reaksi kimia. Gini deh analogi gampangnya. Pernah sadar nggak kalau cuaca lagi anget-angetnya, kita tuh kayak lebih semangat, lebih berenergi. Nah, ternyata partikel kimia juga ngerasain hal yang sama loh. Kalau kita lihat dari sisi ilmiahnya nih, panas itu nambahin yang namanya energi kinetik. Gampangnya, energi gerak. Jadi partikel-partikelnya itu geraknya makin heboh, makin cepat. Akibatnya, ya jelas, mereka jadi lebih sering tabrakan. Dan bukan cuma lebih sering, tapi tabrakannya juga lebih nendang, lebih bertenaga. Nah itulah yang kita butuhkan buat memicu reaksi. Dan ini tuh bukan cuma teori di buku loh. Contoh nyatanya ada di pengomposan. Menjaga tumpukan kompos tetap hangat itu kunci banget. Kenapa? Soalnya ini mempercepat kerja mikroba dalam mengurai sampah organik, yang intinya yaitu serangkaian reaksi kimia. Hasilnya keren banget. Komposnya jadi lebih cepat, baunya berkurang, dan yang penting lebih ramah lingkungan karena gas metana yang keluar juga lebih sedikit. Oke, kita lanjut ke faktor kedua ya. Namanya konsentrasi. Gampangnya, bayangin aja ini soal seberapa penuh atau seberapa sesak suatu tempat. Kita pakai analogi sepak bola deh. Coba bayangin, ada dua lapangan, ukurannya sama persis. Lapangan A isinya 22 pemain. Penuh sesak kan? Nah, lapangan B cuma ada 5 pemain. Kira-kira, di lapangan mana pemainnya bakal lebih sering senggolan? Nah, jawabannya udah jelas kan? Pasti yang 22 pemain. Prinsip yang persis sama itu berlaku di dunia kimia. Waktu kita naikin konsentrasi, itu sama aja kayak kita nambahin lebih banyak pemain ke dalam lapangan yang sama. Ruangannya jadi makin sempit, makin sesak dan, ya udah pasti, partikel-partikel ini bakal jauh lebih sering tabrakan. Hasilnya, laju reaksinya makin ngebut. Faktor kita yang ketiga ini sedikit beda, karena ini lebih ke bentuk fisiknya. Kita ngomongin soal luas permukaan. Atau gampangnya, gimana caranya kita nyediain lahan yang lebih banyak supaya reaksi bisa terjadi? Kita ke dapur lagi yuk. Kalau kalian mau lelehin coklat, mana yang lebih cepat leleh? Coklat batangan utuh, atau coklat yang udah dipotong kecil-kecil, atau choco chips? Pasti yang kepingan kecil kan? Kenapa gitu? Gini, meskipun beratnya mungkin sama, total luas permukaan dari semua kepingan-kepingan kecil itu, kalau dijumlahin, jauh lebih besar daripada luas permukaan satu batang coklat utuh. Artinya, panas bisa menyentuh lebih banyak bagian coklat dalam waktu yang bersamaan. Makanya, lelehnya jadi lebih cepat. Prinsip yang sama persis juga berlaku di lab. Coba lihat deh eksperimen ini. Zat yang bentuknya serbuk halus, itu reaksinya jauh lebih cepat daripada yang bentuknya masih bongkahan atau kepingan. Jadi, poin kuncinya di sini adalah reaksi kimia itu cuma bisa terjadi di permukaan, di tempat zat-zatnya saling bersentuhan. Nah, dengan mecahin sesuatu jadi potongan yang lebih kecil atau jadi serbuk, kita itu secara drastis memperbanyak titik kontak yang tersedia. Makanya, reaksinya jadi super cepat. Oke, faktor terakhir kita ini, ini mungkin yang paling keren dan kadang rasanya kayak sulap kimia. Namanya katalis. Anggap aja ini jalan pintas kimia. Biar gampang, kita pakai analogi tangga ya. Bayangin, tugas kalian itu ngangkat karung berat ke atas tembok yang tinggi. Susah kan? Butuh tenaga gede banget. Tapi, tiba-tiba dia ngasih kalian tangga. Sekarang gimana? Jauh lebih gampang kan buat naikin karungnya? Nah, penting nih. Tangga itu nggak ikut ngangkat karungnya. Dia cuma nyediain jalan yang lebih gampang. Dan setelah selesai, tangganya masih utuh, bisa dipakai lagi.
Nah, persis seperti itulah cara kerja katalis. Dia mempercepat reaksi dengan cara nyediain jalur alternatif yang butuh energi lebih sedikit. Istilah kimianya, energi aktivasinya lebih rendah. Dan bagian paling kerennya, sama kayak tangga tadi, katalis ini nggak ikut kepake dalam prosesnya. Dia nggak habis. Jadi, dia bisa terus-terusan ngebantuin reaksi lain berulang kali. Dan percaya nggak, katalis ini ada di mana-mana loh. Ragi yang bikin adonan roti ngembang, itu katalis. Enzim di perut kita yang bantu cerna makanan, itu juga katalis, super efisien. Bahkan di pabrik-pabrik raksasa, misalnya buat bikin pupuk, katalis itu jadi kunci utama supaya proses produksinya jadi efisien dan untung. Oke, jadi kita udah bahas 4 faktor utama nih, suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Sekarang pertanyaan terbesarnya, emang kenapa sih kita harus peduli sama semua ini? Apa pentingnya? Well, dengan ngerti dan bisa ngontrol laju reaksi, kita bisa lakuin hal-hal yang luar biasa loh. Contohnya, di industri, kita bisa bikin proses produksi jadi super cepat. Artinya, hemat uang dan energi. Tapi sebaliknya, untuk makanan, kita justru pengen memperlambat reaksi pembusukan, biar awet kan? Pengetahuan ini juga yang bantu kita bikin produk-produk yang lebih canggih, kayak pembersih yang ampuh, tapi tetap aman buat lingkungan. Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal kimia di lab. Memahami kecepatan tersembunyi kimia ini punya dampak yang nyata banget di kehidupan kita. Ini ngebantu kita bikin semua proses jadi lebih baik, mulai dari cara kita masak di dapur sampai cara pabrik bikin barang. Dan ujung-ujungnya, ini semua demi membangun dunia yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, sekarang coba deh perhatiin sekitar kalian. Setelah tahu soal laju reaksi ini, kira-kira prinsip kimia dasar apa lagi ya yang sebenarnya kalian pakai tiap hari tanpa sadar? Coba pikirin deh. Terima kasih sudah menyimak.